Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya After Ramadan dengan NIM 28920500069, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari kampus Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya di mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM. Yang pertama, HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Yang kedua, HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan hargai oleh setiap manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Ciri yang pertama yaitu HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Lalu ciri yang keempat ada HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Yang selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya, yang pertama kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat. Contoh yang kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Contoh yang ketiga, kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi. Lalu contoh yang keempat, kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu. Lalu macam-macam HAM yang kedua ada hak asasi politik atau political rights. Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya, yang pertama, hak untuk dipilih dan memilih dalam sesuatu pemilihan. Contoh yang kedua, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan. Contoh yang ketiga, hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik. Lalu yang terakhir, hak dalam membuat usulan petisi. Lalu macam-macam HAM yang berikutnya yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Contohnya yang pertama, kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam menyelenggarakan sewa menyewa dan hutang piutang, kebebasan dalam memiliki sesuatu, dan yang contoh yang terakhir, kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Lalu macam HAM yang selanjutnya adalah hak asasi hukum atau legal equality rights. Ini merupakan hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu ada hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada hak seseorang untuk menjadi pegawai negara sipil. Lalu contoh yang terakhir ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Lalu macam HAM yang selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural rights. Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dan tata cara pengadilan. Contohnya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan,
dan penyelidikan di muka hukum. Lalu macam HAM yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights. Ini merupakan hak individu terkait kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Lalu ada hak untuk mendapatkan pengajaran, dan yang terakhir hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G mengatur hak perlindungan diri, pasal 28H mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial, pasal 28E mengatur hak-hak basic asasi manusia, dan yang terakhir ada pasal 28J mengatur tentang penghormatan HAM. Selanjutnya ada contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, ada contoh penganiayaan wartawan bernama Udin di tahun 1996. Lalu contoh yang kedua, peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998. Contoh yang ketiga ada tragedi Trisakti 1998. Yang selanjutnya ada kasus Dukun Santet di Banyuwangi 1998. Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003. Kasus Bulukumba tahun 2003. Peristiwa Abepura, Papua 2003, pembunuhan aktivis HAM Munir dan Talib 2004, dan masih banyak yang lagi. Contoh peristiwa HAM selanjutnya, di tahun terdahulu ada peristiwa pembantaian di Rawagede 1945, peristiwa tragedi pembantaian massal PKI 1965 sampai 1966, peristiwa Tanjung Priuk 1984, peristiwa penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985. Selanjutnya ada peristiwa Santa Cruz 1991. Yang terakhir pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah 1993. Oke, mungkin itu aja penjelasan tentang hak asasi manusia atau HAM dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya, dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya di @afterramadan. Terima kasih.